Sebelumnya perkenalkan Putri Universitas Negeri Padang, jurusan Kesejahteraan Keluarga. Nah, di sini saya ada tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, tugasnya itu untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan administrasi dan supervisi di SMP ini. Bagaimana? Apakah administrasi dan supervisi itu berjalan lancar atau ada beberapa kendala yang didapat? Supervisi yang dimaksud supervisi terhadap administrasi atau supervisi kelas? Supervisi administrasi. Yang kalau kendala di sini pertama masalah tenaga yang kurang. Tenaga administrasi di sini Apa itu? Video kakak kebetulan dalam semester sekarang staf tersebut juga sedang cuti melahirkan. Jadi beliau cuma tenaga honor, sekarang pun sedang cuti melahirkan. Jadi praktis kegiatan administrasi itu dilaksanakan oleh wakil sama ketua. Jadi untuk pelaksanaan administrasinya, supervisinya tentu di sana kendalanya. Ibu yang mengerjakan tugas, wakil yang mengerjakan tugas, tentu supervisinya juga terhadap tugas kami sendiri. Tapi kalau dilaksanakan oleh tenaga administrasi, itu supervisinya ideal kan, diberi tugas kemudian disupervisi. Tapi kalau tenaganya itu yang ada, tentu kami yang mengerjakan ke kepala sekolah, tentu kami pula yang menilai itu tidak mungkin ya. Jadi di sana kendalanya pelaksanaan supervisi terhadap administrasi itu. Kan sama kita ketahui itu tidak ada jaringan internet. Nah, sedangkan untuk administrasi itu sendiri sekarang itu kan udah semuanya itu online. Itu bagaimana? Kalau administrasi itu kan dikerjakan kan ibu di luar tinggalnya kan. Kalau di luar kan ada jaringan. Jadi administrasi yang perlu dikirim secara online itu ibu kerjakan di rumah dari sekolah. Tidak langsung turun menjadi staf administrasi. Kalau yang harus berbagi dengan wakil kepala sekolah, mana yang juga administrasi itu yang harus dikerjakan, dilainkan atau dinas itu yang dikerjakan. Tapi administrasi yang harus dikerjakan di sekolah, administrasi siswa dan macam itu tadi tentang administrasi secara nah, bagaimana dengan administrasi sekolah dengan masyarakat, apa tindak lanjut yang dilakukan sekolah? Hubungan dengan masyarakat itu dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatan tuh puskesmas itu yang datang ke sini mengontrol kesehatan. Administrasi yang kami lakukan di sini cuma dalam bentuk bikin jurnal kegiatan mereka di sini, kemudian menyaksikannya. Tapi secara program memang tidak ada, karena kalau hubungan dengan puskesmas itu memang sudah program dari puskesmas, jadi di sini ibu cuma membantu melaksanakan dan memfasilitasi program puskesmas terhadap sekolah. Selanjutnya saya ingin bertanya Bu, terkait dengan supervisi terhadap tenaga kerja, tenaga kependidikan seperti guru, itu apakah dilaksanakan sekali per semester atau bagaimana? Kalau terhadap guru itu namanya supervisi kelas. Supervisi kelas itu dilaksanakan dalam satu semester itu ada 2 kali. Pertama dari bulan Maret untuk semester 1 itu bulan Juli Desember kan itu dilaksanakan di bulan Oktober, kemudian di bulan September dan bulan Oktober. Dilakukan 2 kali dalam satu semester.
Kalau yang untuk supervisi terhadap perangkat pembelajaran yang digunakan guru itu biasanya dilakukan paling lambat 1 bulan setelah berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Di awal diminta dulu administrasi yang untuk pelaksanaan tugas di awal di minggu pertama, kemudian untuk melengkapinya untuk 1 semester diminta paling lambat 1 bulan sudah supervisi adik. Nah, sedangkan observasi kelasnya itu dilaksanakan bulan September sama bulan November. Jadi 2 kali tapi pelaksanaan dalam masa COVID ini di mana guru tatap mukanya tidak penuh. Jadi kami di sini melaksanakan tatap muka itu untuk 1 mata pelajaran 40 menit dan dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu. Jadi dengan waktu yang sedikit itu supervisi kelas itu memang tidak berlangsung secara intens. Cuma sekedar meninjau bagaimana pelaksanaan guru, karena dalam pelaksanaan waktu yang cuma 40 menit itu tidak tidak tercakup semua kegiatan pembelajaran itu. Karena pembelajaran itu kan ada pembukaannya, ada kegiatan intinya, ada penutupnya, itu tidak dilaksanakan secara penuh. Karena dalam pelaksanaan masa COVID ini tatap muka kami utamakan bagaimana memfasilitasi anak, bagaimana dia mengerjakan tugas, kemudian diawali dengan menjelaskan materi secara terpadu dulu, kemudian bagaimana cara mengerjakan tugas, apa bahan dan sumber yang harus mereka baca untuk mengerjakan tugas itu. Kemudian memberikan tujuan pembelajaran yang harus mereka penuhi dalam kegiatan pembelajaran itu. Kalau tujuan pembelajaran itu disampaikan, kemudian berdasarkan itu tugas diberikan di rumah. Nah, nanti setelah anak itu mengerjakan tugas diperiksa apakah tugas yang diberikan itu sudah mencapai tujuan pembelajaran. Kalau belum, diulang kembali. Nah, kemudian diminta kalau tidak mengerti disuruh dia datang ke sekolah untuk mengajarkan kembali mana bagian-bagian yang tidak mereka pahami. Itu sistemnya. Sehingga kalau supervisi secara utuh sebagaimana supervisi yang ideal, meninjau bagaimana guru menjelaskan materi dari awal sampai akhir itu belum bisa dilaksanakan. Karena COVID. Karena COVID seperti itu. Jadi baru pada taraf bagaimana guru memberikan penyerahan dalam mengerjakan tugas, bagaimana guru menjelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi anak dalam mengerjakan tugas di masing-masing. Jadi sudah difasilitasi namun memang terkendala karena COVID ini. Kami juga tidak berani melaksanakan tatap muka penuh, kan belum ada izin. Jadi untuk masuk kelas kami berani melaksanakan tatap muka ini sudah ada izin dari orang tua, surat pernyataan sudah diberikan orang tua. Kemudian kami masuk kelas, guru-guru masuk kelas tuh pakai face shield, pakai pakai masker, kemudian menyediakan sarana cuci tangan bagi anak-anak. Selanjutnya saya ingin tanya tentang administrasi perpustakaan, Bu. Selama kita ketahui sendiri selama pembelajaran COVID ini semester ini, Bu, emang pembelajaran itu tidak 100% dilaksanakan. Apakah administrasi perpustakaan ini berjalan dengan lancar? 100% enggak. Cuma di awal tahun pelajaran itu anak-anak itu sudah diberikan seluruh buku paket yang mereka butuhkan. 10 mata pelajaran itu diberikan kepada masing-masing anak itu 10 buku paket. Berarti disiasati Iya, dipinjamkan kepada mereka sebanyak 10 sesuai dengan tidak masa COVID seperti itu. Buku paket dipinjamkan untuk dibawa pulang.
sebanyak mata pelajaran. Dia ada 10 buah buku paket itu sudah diberikan itu, kemudian dibantu dengan bahan ajar dari guru. Cuma yang terkendala dalam masa COVID ini kegiatan literasi. Anak-anak karena masuknya ke sekolah itu terbatas waktunya, mereka tidak ada membaca buku di pustaka. Sehingga kegiatan itu terkendala. Cuma anak-anak disarankan yang punya HP, yang punya kesempatan untuk mendapatkan sinyal keluar, itu dianjurkan mereka itu melihat aplikasi pembelajaran yang diberikan oleh Kemendikbud untuk memperluas wawasan mereka. Tapi kalau perpustakaan memang tidak terlaksana secara penuh karena pustaka kan sering tutup karena anak-anak sering karena pembagian waktu juga. Tapi buku diberikan dipinjamkan sama semuanya. Dan insya Allah buku di sini untuk sebanyak anak cukup. Anak-anak kan cuma 25 orang, buku cukup. Buku yang jadi sumber belajar bagi anak bisa bahan ajar dalam bentuk lembaran-lembaran tugas yang diberikan oleh Sekian wawancara yang saya